Nah, ini adalah tulisannya si Profesor Ruven Firestone. Oke, saya perbesar. Mudah-mudahan ini kelihatan. Ini ya. Saya berharap ini kelihatan ya. Nah, oke. Nah, ini adalah sebuah jurnal. Nama jurnalnya itu adalah Jurnal Religion, ya. Dan ini sudah diterbitkan pada tahun 2019. Oke, baru saja. Siapa yang menerbitkannya? Ya, jurnal MDPI ya. Nah, ini ditulis oleh seorang Profesor Ruven Firestone. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita cari tahu siapa ini si Ruven Firestone ini, nah ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, ini adalah orangnya ya. Ya, ini orangnya supaya Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas dan saya berharap Muslim tahu ini. Oke? Ini adalah orangnya ya. Ruven Firestone. Dia ini adalah seorang rabi, juga seorang doktor. Dia ini seorang profesor di mana? Di Los Angeles. Ya, di Los Angeles. Dialah yang menulis tentang artikel ini. Ya, ini diberi judul Muhammad, the Jews and the Composition of the Quran, Sacred History and Counter History. Oke. Nah, apa yang bisa kita pahami dari tulisan ini sebetulnya? Kalau kita baca ini secara keseluruhan, Bapak Ibu, menarik ya, sangat menarik. Kenapa? Karena di dalam tulisan ini dikatakan bahwa Al-Quran ini ditulis oleh orang-orang Yahudi. Siapa? Al-Quran ini ditulis oleh orang-orang Yahudi. Ya, ini menurut tulisan Profesor Ruven, ya, Ruven Firestone. Ya. Nah, kenapa dia mengatakan demikian? Kenapa dia mengatakan demikian? Karena pada masa abad-abad ke-8 sampai abad ke-10, ya bahkan sampai sekarang sebetulnya, orang-orang Yahudi adalah sebuah komunitas yang minoritas ya. Karena pada mulai dari abad ke-3 sampai abad ke-8 pun, ya itu komunitas terbesar itu kan orang-orang Kristen ya. Dan kemudian di abad ke-8 sampai abad ke-10, Islam mulai bangkit, komunitasnya semakin membesar ya. Nah, siapa komunitas yang sebetulnya terjepit di antara kedua agama ini, ya, antara kekristenan dan Islam? Yahudi. Mereka terjepit ya. Dan bagaimana mereka untuk menyelamatkan mereka ya? Mereka berpura-pura mualaf. Ya, ini yang dituliskan di dalam apa ini? Dalam tulisan ini. Mereka berpura-pura mualaf. Kemudian mereka menjadi salah satu ya, menjadi juru tulis Muhammad. Oke? Mereka menjadi juru tulis Muhammad untuk menuliskan Al-Qur'an. Oke? Nah, kenapa hal itu mereka lakukan? Karena mereka tidak mau berkonfrontasi dengan keras dengan komunitas Islam, ya. Jadi ini kalau kita perhatikan di sini, ini saya cari kata Jews ya, Jews ya. Nah ini kalau kita baca misalnya ya, ini Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam. Oke, saya bagikan linknya deh, ya. Saya bagikan linknya supaya nanti bisa Bapak Ibu juga bisa baca. Oke. Nah, jadi apa yang ada di sini sebetulnya diceritakan bahwa orang-orang Yahudi itu menjadi juru tulis. Salah satunya itu adalah Abdullah ibnu Salam, ya. Ini saya perbesar biar kelihatan. Oke. Saya perbesar biar kelihatan ini. Mana namanya ini tadi? Abdullah. Mana si Abdullah tadi? Oke. Ini namanya ya. Abdullah ibnu Salam ya. Ya, dikatakan di sini ya.
Despite the stories, however, it appears even from Muslim tradition that most Medina Jews did not join the new community. Jadi sebetulnya orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti Muhammad lah, tidak mau mengikuti Islam ya. Tetapi berdasarkan dari sumber-sumber yang ada katanya, orang-orang Yahudi ya menggambarkan Muhammad bukanlah seseorang yang mereka tunggu-tunggu ya. Dan ini mereka katakan this is not the man. Jadi orang Yahudi memang menunggu-nunggu Mesias, tetapi mereka tidak pernah memandang Muhammad ini sebagai Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Oke. Nah, terus dikatakan di sini most Jews who witnessed Muhammad simply did not consider him as a prophet of God ya. Jadi kebanyakan dari orang-orang Yahudi ya telah menyaksikan Muhammad dan mereka tidak memandang dia sebagai seorang nabi Tuhan. Ya, nah ini meskipun ada kisah di mana Abdullah Salam ini, ya, yang seorang Yahudi, yang mereka percaya bahwa si Abdullah ini percaya kepada Muhammad, ya. Tetapi the observation that most Jews during the lifetime of Muhammad did not accept his prophethood, ya. Jadi dikatakan bahwa orang Yahudi kebanyakan ya selama kehidupan Muhammad tidak pernah menerima, tidak pernah mengakui tentang kenabian Muhammad ya. Nah, terus dikatakan di dalam hadis juga dikatakan bahwa hanya had only 10 Jews ya, hanya 10 orang Yahudi yang mengikuti Muhammad ya. Every single Jew on earth would have followed me ya. Dia bilang begini, artinya apa? Bahwa orang-orang Yahudi yang percaya kepada Muhammad itu sangat sedikit ya, sangat sedikit. Dan bahkan dibilangnya Muhammad mengatakan, kalau saja ada 10 Yahudi yang mengikutinya, maka pasti orang-orang Yahudi di seluruh dunia ini akan mengikutinya. Itu artinya apa? Nggak sampai 10 orang yang mengikuti Muhammad. Ya. Tetapi yang dicatat itu adalah si Abdullah. Nah, tetapi menariknya, apa yang dilakukan oleh Abdullah ini? Ya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah ini? Ya. Dikatakan ya. Nah, ini kita lihat, kita baca. The general Jews' refusal to believe in Muhammad prophetic status will also explain why Jews are depicted so frequently in both the Quran and the Hadith as being stubborn ya. Jadi ya, penolakan orang-orang Yahudi terhadap kenabian Muhammad ini ya, sering sekali digambarkan di dalam Al-Quran dan Hadis sebagai orang-orang yang keras kepala ya, dan mereka di-condemn lah ya. Bukan hanya karena menolak kenabian Muhammad ya, tetapi juga tidak ikut ya, tidak hidup ya seperti orang-orang Islam ini ya, menurut narasi-narasi Islam ya. Nah, terus inilah yang terjadi kenapa banyak sekali sebetulnya di dalam narasi-narasi Al-Quran itu, bahkan juga di dalam hadis, kenapalah si Muhammad ini sepertinya sangat benci sekali ya kepada orang-orang Yahudi. Oke. Nah, terus nah ini yang saya bilang tadi ya. Jews live as a minority communities under Muslim and Christian rule, which of course did not afford them such protection. Jadi itu yang saya bilang tadi, bahwa pada masa itu, bahwa Yahudi menjadi komunitas yang terjepit lah di antara komunitas besar ya, antara Kristen dan Muslim ya. Nah, kemudian untuk menghadapi situasi ini, ya, Muslim and Christian could and did write often extreme public condemnation of Jews, ya. Jadi baik orang-orang Islam, orang-orang Muslim dan Kristen, ya, biasanya mereka menyampaikan ya, atau menuliskan sesuatu yang ekstrim di muka umum, ya. Ya, yang biasanya mereka menyampaikan kritik mereka yang keras lah terhadap orang-orang Yahudi dan agama Yahudi itu sendiri ya. Kemudian dibilangnya di sini while Jews were restrained from writing public responses ya. Jadi sementara orang-orang Yahudi itu ya mereka terbatas ya untuk menuliskan protes mereka lah terhadap mereka ya, terhadap untuk merespon condemnation ya yang dilakukan oleh orang-orang
Kristen dan orang-orang Muslim pada saat itu, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Ya, Yahudi biasanya mereka merespon argumen mereka ini, ya, melalui materi-materi, melalui tulisan-tulisan mereka, ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Biasanya dilakukan melalui bahasa-bahasa khusus, ya. Bahasa-bahasa khusus untuk apa sebetulnya? Untuk perlindungan mereka, ya. Dan mereka jarang sekali melakukan itu sebagai polemik, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebetulnya inilah Bapak Ibu bisa nanti membaca seluruh artikel ini. Jadi intinya pada dasarnya adalah orang-orang Yahudi ya banyak menuliskan, termasuk salah satu yang ditekankan di sini adalah tentang surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah, ya. Ya, surah Al-Baqarah misalnya itu yang mereka kasih sebagai contoh di sini, bahwa mereka punya kode-kode, yaitu kode sebentar, alif lam mim itu, ya. Nah ini misalnya yang mereka lakukan, ya. Jews. Oke. Nah, coba kita lihat, ya. Oke, sabar. Ini contohnya, ya. Ini contoh. Ini saya akan perlihatkan, ya. Ini misalnya yang ada kode-kodenya mereka, ya. Ini yang warna merah ini adalah kode-kode yang dituliskan oleh orang-orang Yahudi itu untuk untuk dikasih di dalam dokumen-dokumen yang mereka tulis, ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat di sini, ya. Salah satu contohnya ini yang dituliskan oleh mereka, ya. Ini masih dalam bahasa Ibrani gundul, ya. Dan ini ada kode-kodenya mereka, ya, di sini yang warna-warna merah ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk manuskrip yang mereka tulis, ya. Nah, kenapa hal ini mereka lakukan? Sekali lagi, sebetulnya untuk mengolok-olok Muhammad, ya. Untuk mengolok-olok Muhammad. Karena pertama mereka nggak percaya, ya. Mereka nggak percaya kepada Muhammad, ya. Nah, ini dikatakan di sini, misalnya ini mengenai kisah si Abdullah ibnu Salam itu, ya. Nah, terus dikatakan salah satu nama yang dikenal di dalam komunitas Islam itu adalah Abdullah ibnu Salam, ya. Ini dikatakan di dalam narasi-narasi Islam, Abdullah ibnu Salam ini adalah seorang Yahudi, seorang ilmuwan Yahudi, ya, yang mengikuti Muhammad, ya, yang kemudian meninggalkan komunitas Yahudi, ya, kemudian tetapi diketahui di kemudian hari dia menolak kenabian Muhammad, ya. Itu yang saya bilang tadi, ya, menolak kenabian Muhammad. Kenapa dia menolak kenabian Muhammad? Nah, ini adalah salah satu alasannya. Kenapa? In this counter history, however, Abdullah ibnu Salam was not a loyal follower, but rather an undercover agent who would prove that Muhammad was not a true prophet. Jadi, siapa sebetulnya Abdullah bin Salam ini? Ini adalah sebuah intelijen mereka lah, undercover agent, ya. Mereka sebut ini sebagai undercover agent. Jadi dia berpura-pura untuk jadi mualaf, ya, kemudian mengikuti Muhammad, menjadi salah satu juru tulis Muhammad, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan banyak disertai kode-kode, ya kan, seperti yang kita lihat tadi itu di dalam manuskripnya itu. Kenapa? Mereka sebetulnya adalah mereka mau membuktikan bahwa Muhammad ini bukanlah nabi yang benar. Oke? Nah, terus dibilang di sini, ya, the core of the history consists of two sentences, ya. Ya, dibilang they wrote and insert their names, ya. Jadi perhatikan bahwa di dalam tulisan-tulisan mereka ini, mereka, ya, salah satunya ini si Abdullah Salam ini, mereka
menuliskan sesuatu dan menaruh nama-nama mereka. Nah, ini menarik ini, ya, menaruh nama-nama mereka. Oke, every single individual and thus it's written in ini ada kode-kode mereka ya di dalam bahasa, di dalam tulisan huruf Ibrani, tetapi dilatinkan HFGS ya. Misalnya di dalam tulisan surah Al-Baqarah itu tadi ya, HFGS of the cow ya. Misalnya kalau kita lihat surah Al-Baqarah lah misalnya ya. Di dalam surah Al-Baqarah, sebentar. Nah, kalau kita lihat surah Al-Baqarah ini, coba kita lihat ya. Mungkin lebih cocok kita buka di sini. Quran.com. Oke. Coba kita lihat ya. Ini mereka memang pintar juga orang Yahudi ini ya. Mereka tidak mau konfrontasi karena mereka mau melindungi kaumnya mereka kan. Jadi apa yang mereka lakukan adalah dari tulisan-tulisan Al-Quran ini, mereka masukkan nama-nama mereka, kemudian kode-kode mereka. Nah ini ya, misalnya ini. Saya tunjukkan yang bahasa Arabnya ya, coba. Mana ini? Ini menarik ini Bapak Ibu. Saya juga baru tahu artikel ini ya. Dan ini ditulis oleh seorang Rabi Yahudi pula. Yang selama ini banyak Muslim percaya Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad di dalam bahasa Arab. Berupaya penulisnya orang Yahudi. Gile. Aduh, kasihan sekali lah kamu. Ya, inilah salah satu contohnya. Alif Lam Mim ini ya. Ini gimana memunculkan bahasa Arabnya ini? Oh ini bahasa Arabnya ya. Nah ini kan Alif Lam Mim ini ya. Alif Lam Mim ini. Ini adalah salah satu kode-kode orang-orang Yahudi. Nah makanya kalau sampai sekarang kita tanya kepada Muslim kan, apa artinya Alif Lam Mim ini? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu ini. Ya, mereka nggak tahu. Ternyata setelah dikasih tahu oleh orang Yahudi, itu adalah kode-kode orang-orang Yahudi ketika mereka tulis-tulis Al-Quran itu. Ngeri coy, memang hebat juga lah orang Yahudi ini menjadi apa ya? Undercover agent ya. Ngeri coy. Ini yang tidak diketahui oleh Muslim. Rupanya mereka telah disusupi. Ya kan? Bahkan di dalam Al-Quran mereka pun disusupi. Nah, ya, saya berharap Muslim sadar nih ya. Ya, saya berharap Muslim cari tahu nih ya. Siapa dulu ini ya? Siapa dulu ini ya? Ini kode-kode orang Yahudi. Nah, dari mana kita tahu? Ini tulisan Rabi mereka nih kamu bilang ya. They wrote and insert their names every single individuals and thus it's written in HFGS of the cow. Nah, ini sebetulnya adalah surah Al-Baqarah ya. Tentang apa? Surah sapi lah, surah sapi ini of the cow ya. Dibilang ya, thus do the sages of Israel counsel the mute weak one ya. Dibilang bahwa ini Le'ilem Harasha ya. Kemudian all this was to save the people of God so that he would not harm them broke his one to teach. Jadi mereka melakukan ini sebetulnya adalah untuk apa? Untuk melindungi bangsanya. Karena mereka nggak berani melawan Muhammad ini ya. Nah, ini dikatakan di paragraf berikutnya ya. The reference to the cow is not merely a reference to a cow, but rather to the longest chapter of the Quran and typically identified by Muslim by its name, the cow. Ya, surah Al-Baqarah. This chapter is the first after a brief introduction called Al-Fatihah, which is identified as a chapter, but serve as a brief introductory prayer to the friends of God that preface the Quran as the whole. Ya. The section known as the cow do serve as the first chapter of the Quran to provide substantial content. Ya. Jadi dikatakan bahwa sebetulnya ya, penamaan surah Al-Baqarah ini sebagai surah sapi bukan hanya sekedar penamaan kata sapi di sana ya, tetapi itu sebetulnya untuk memberi sinyal bahwa itu adalah Al-Quran, pembuka Al-Quran ya, a brief introductory prayer to a reference to God ya.
sebuah pembukaan ya, sebuah surah pembukaan. Makanya itu suratnya sangat panjang katanya gitu ya. Nah, ini adalah kode-kode yang mereka masukkan lagi ya. Selanjutnya apa? The second keyword is ilm ya. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ini misalnya di ayat satunya tadi itu yang mereka masukkan ini adalah alif ya. Alif. Alif ya. Yang sebelah kanan itu ya. Alif ya. Kemudian apa yang mereka masukkan lagi selanjutnya ya? Kode yang kedua yang mereka masukkan adalah ilm ya. A Hebrew word meaning mute ya. Artinya apa? Bahwa kata ilm ini artinya apa? Bahwa kata yang berarti bisu ya. Karena ini mereka sebetulnya mau memasukkan kode kalimat ini ya. Kode kalimat ini. Coba kita terjemahkan biar teman-teman tidak salah nangkap. Sebetulnya ini adalah kata yang mereka sengajakan ya. Ini dibilang ya. Ini perhatikan ini ya. Di dalam bahasa Indonesia dibilang, demikianlah orang bijak Israel menasihati orang bisu, orang jahat ya. Jadi mereka sebetulnya di dalam tulisan-tulisan, di dalam kode-kode yang mereka masukkan di dalam Al-Quran ini, mereka sebetulnya sedang mengolok-olok Muhammad. Kenapa? Mereka menganggap menganggap Muhammad ini dan pengikutnya ini adalah seorang yang bisu dan orang jahat. Ngerti ya? Mereka memasukkan ini untuk membuktikan bahwa Muhammad ini seorang bisu dan orang jahat. Ya, ini sebetulnya kalimat yang mereka masukkan di dalam Al-Quran itu dengan memasukkan kode-kode yang tadi ya. Ya. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan bangsanya ya. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Kode kedua apa? Ilm ya, yang berarti bisu ya. Kemudian itu dituliskan LM ya, ini ya. Alif lam mim ya. Ini alif lam mim ya. Kemudian Jacob man not that likely associated with the word is plural from ilmim ya. Ini saya. Ini merujuk kepada Yesaya 56 ayat 10. Jadi sebetulnya orang-orang Yahudi ini sedang memberitahukan ini kode mereka. Ini adalah Muhammad ini adalah seperti yang dituliskan di dalam Yesaya pasal 56 ayat 10. Itu sebetulnya kenapa kode-kode ini mereka masukkan ya. Nah, ini mereka asosiasikan dibilang his watchmen are blind. Jadi orang ini adalah seorang yang buta ya, seseorang yang tidak tahu apa-apa, dan ini adalah anjing yang goblok, yang tidak bisa barking, menggonggong ya, yang tidak bisa menggonggong ya. Nah, ini bla 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 ya. Ini merujuk kepada Yesaya 56. Coba kita buka Yesaya 56 ayat 10. Yesaya 56 ayat 10. Oke, coba kita lihat ya. Memang hebatlah orang Yahudi ini mengelabui orang-orang Muslim ini, Pak. Hebat mereka. Ya, ternyata baru kita tahu sekarang. Ya. Nah, ini dia ya. Dikatakan di sini ya, 56:10 ini. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Saya perbesar deh. Ya. Ya. Ini. Yesaya 56 ayat 10 ya. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyalak ya, tidak tahu menggonggong ya. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja katanya. Nah, inilah istilah bagaimana orang Yahudi menggambarkan Muhammad ini. Ngeri kan? Ngeri kan? Ya kan? Nah, coba kita teruskan ya artikelnya ya. Jadi orang Yahudi ya menggambarkan ya Muhammad ini ya seperti yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 56 ayat 10. Oke? Nah, there is a more to this citation that might be obvious ya. It's referring to blind watchman ya. Jadi ini merujuk kepada seseorang yang buta ya. Nah, kemudian sebetulnya ini merujuk kepada ya kedua kata itu berasal dari yang merujuk kepada orang-orang yang penjaga ini ya, watchman ini. Dan ini di dalam kode mereka ini yang dilatinkan ini SFH ini ya. Dan kemudian watching ini adalah HZH ya.
he, z, heh, ya, are used metaphorically to refer to prophet in the biblical verse. Jadi mereka sebetulnya selalu merujuk dan menggambarkan ya nabi seperti apa Muhammad ini menurut penggambaran yang ada di dalam Alkitab ya. Nah, jadi sekali lagi ini dikatakan bahwa ini ya, and the association of Muhammad with ignorant, nah ini perhatikan, association of a word with a scriptural passage is a common technique of interpretation in Jewish tradition. Jadi dibilang mereka apa? Ya, penggambaran dari kata-kata itu adalah sesuatu yang umum ya, teknik yang umum dalam menginterpretasi di dalam tulisan-tulisan orang Yahudi ya. Dan kemudian dikatakan, and the association of Muhammad with ignorant and blind prophet in Isaiah 56 verse 10 suggests that he could not be a real prophet ya. Jadi pengasosiasian mereka terhadap Muhammad yang tidak tahu apa-apa dan seorang yang buta yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 56 ayat 10 ini sebetulnya merujuk bahwa Muhammad ini bukanlah nabi yang benar ya, bukan seseorang nabi yang benar ya, karena orang Yahudi kan menunggu-nunggu seorang nabi ya, menunggu-nunggu seorang Mesias ya. Oke. Nah, ini dilanjutkan dikatakan, this might appear to be a random association, but the Hebrew word Elam is made out of the same three Hebrew letters that in Arabic script preface the second chapter of the Quran named the Qaw. Jadi ini dikatakan bahwa mungkin ini bagi kebanyakan orang ini seperti asosiasi random lah ya. Tetapi dikatakan bahwa kata Ibrani Elam ya, ini adalah kata yang berasal dari huruf-huruf Ibrani yang mana di dalam huruf-huruf Arabik ya, di dalam skrip Arabik ya, ini merujuk kepada surah Al-Baqarah yang disebut sebagai surah sapi, the Qaw ya. Nah, ini yang dikatakan these are alif lam mim. Nah, ini yang saya bilang tadi, alif lam mim. Nah, ya, which make up one of the series of enigmatic letter combination prefacing 29 chapter of the Quran. Jadi itu yang saya bilang tadi ya. Ini adalah kode-kode orang Yahudi. Ya, harusnya saya berharap orang-orang Kainama ini harusnya membantah orang-orang Yahudi ini. Bukan itu, harusnya ini bukan tulisanmu itu. Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad. Bukan tulisan kalian itu. Harusnya gitu dong. Karena siapa? Ini saya ulangi lagi. Siapa yang menulis ini? Seorang rabi Yahudi bernama Reuven Firestone. Seorang rabi, seorang doktor, seorang profesor. Di mana? Di Los Angeles ya. Ya, dia di ini apanya? Ini universitasnya, Hebrew Union College ya, Jewish Institute of Religion. Jadi dia ini seorang profesor, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, bukan seperti Kainama yang ngaku-ngaku S3 dari mana itu? Dari Haifa ya, dia ngaku-ngaku S3 dari Haifa ya. Ya itu. Nah, harusnya kalau S3 biasanya ya. Biasanya kalau S3 itu biasanya wajib memiliki tulisan artikel di jurnal internasional ya. Kemarin waktu saya selesaikan S3 saya juga, saya menulis di beberapa artikel jurnal di beberapa jurnal internasional. Kalau enggak ya enggak tamat-tamat saya. Sama juga, ini profesor ini juga menulis artikel-artikel di jurnal internasional. Kenapa? Karena ide itu harus di-challenge ya. Jadi ketika kita mengirimkan manuskrip kita ke suatu jurnal, itu bukan serta-merta akan diterbitkan. Tidak. Akan direview oleh profesor-profesor ya. Artikel saya berkali-kali juga di-reject ya. Ada artikel-artikel saya ketika saya menuliskan sesuatu, lalu saya submit ke jurnal ilmiah. Kemudian itu di-challenge oleh profesor-profesor yang ada di dunia ini yang hebat-hebat. Karena memang saya berharap artikel saya yang bagus kan. Jadi itu direview oleh mereka-mereka yang sudah senior-senior. Ya, sama. Saya berharap ya orang-orang muslim juga ya. Orang-orang muslim juga misalnya yang tidak setuju dengan tulisan Profesor Reuven Firestone ini misalnya, ya, tuliskan dong sesuatu. Ya. Tuliskan dong, buktikan dirimu bahwa idemu itu, ya, penemuanmu itu bisa di-challenge ya. Itu bisa di-challenge ya. Ini penting ini.
Ya, jangan ngaku-ngaku S3 dari Haifa, tapi tulisan pun tak ada satupun. Apa-apaan itu? Ngomong aja doang. Tadi kita lihat bagaimana dia menafsirkan Yohanes pasal 20 ayat 13 sampai 16 itu, dibilangnya itu adalah ketika Maria Magdalena dipanggil ibu. Itu bukan ibu katanya, itu seorang istri katanya. Itu kan memalukan itu. Memalukan itu. Di dalam dunia ilmu pengetahuan tidak dikenal seperti itu ya. Di dalam dunia ilmu pengetahuan, ketika kita membuat sebuah pernyataan, ya, ketika kita membuat sebuah pernyataan, kita harus merujuk kepada para ahli yang sebelumnya. Siapa ahli sebetulnya yang mendukung pernyataan kita itu, gitu loh. Itu penting. Jangan kita asal ngomong. Gak boleh. Kalau kita hanya asal ngomong, itu kita nanti dianggap artikel kita itu sampah. Ya, di-reject. Nah, itu nggak boleh di dalam dunia ilmiah, nggak akan berlaku seperti itu. Tidak akan berlaku itu, nggak laku itu. Oke? Nah, terus, memang saya bukan ahli di agama ya, saya ahli di bidang yang lain ya. Saya tidak ada hubungannya dengan agama. Cuma proses untuk menuliskan sebuah artikel di jurnal internasional itu saya tahu. Ya, saya tahu bagaimana prosesnya untuk bisa diterbitkan di salah satu jurnal internasional, ya, sama seperti tulisan-tulisan ini. Karena kenapa? Ini di-challenge oleh banyak orang, siapa saja mereka bebas men-challenge kita. Ya, kalau ide kita yang kita sampaikan itu amburadul, waduh, memalukan lah, ya kan? Apalagi ngaku-ngaku S3 dari Haifa katanya. Aduh. Ya. Nah, terlepas dari situ ya. Ini membuktikan ke kita bahwa Al-Quran ini ditulis oleh orang Yahudi. Ya, salah satu yang ada itu yang jelas-jelas tadi disebutkan bahwa itu namanya Abdullah bin Salam ya, yang telah menjadi undercover agent atau sebagai mata-mata lah ya, atau apa itu bahasa Indonesianya, mata-mata itulah, mata-mata lah. Kita sebut itu sebagai mata-mata ya. Nah, kemudian, ya, ini mana lagi ya? The story, however, does not say this directly. It's only referred to the code, transcribed as a meaningless combination of every letter. Ya, makanya kalau kita baca surah Al-Baqarah itu kan, itu apa sebetulnya maksudnya alif lam mim ini ya? Makanya banyak Muslim kan gak tahu apa maksudnya ini. Tanya 10 orang, ya, dikasih jawaban 11 biji, bahkan lebih ya kan? 11 jawaban ya kan? Ditanya 10 orang, 11 jawaban lebih ya kan? 11 lebih jawaban dikasih. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Karena itu bukan tulisan mereka gitu. Bukan bahasa Arab juga. Ya kan? Nah, terus kenapa? Itu sebetulnya di dalam kode-kode mereka ini, terutama misalnya yang dikasih contoh tadi surah Al-Baqarah ini adalah ya karena mereka sedang menunjukkan bahwa ya seperti yang kita baca tadi ya, demikianlah orang bijak Israel menasihati orang bisu dan orang jahat ya. Demikianlah orang Israel menasihati orang bisu dan orang jahat. Jadi itu adalah kode yang mereka masukkan di dalam Al-Quran. Oke? Nah, terus, ada banyak sebetulnya ya. Ada banyak yang mereka masukkan. Ada banyak yang mereka telah masukkan di dalam. Ini saya pikir ini akan menarik nanti. Saya berharap sekali ada tulisan-tulisan yang lain dari profesor ini, ya, dia akan semakin mengungkapkan ke kita lah. Mungkin orang Yahudi sekarang kan sudah mulai berani lah ya untuk mengungkap fakta-fakta ini. Saya yakin mereka taunya ini semua, ya kan. Cuma mereka selama ini kan, karena mereka ini kan sebagai komunitas yang selalu terjepit ya, sampai-sampai pun mereka harus berpencar di berbagai negara kan, ya. Dan kita sudah tahu barulah mereka ini punya negara disah sebagai negara yang sah di tahun 48 kan gitu ya. Nah, kita mengerti lah, tetapi sekarang kan sepertinya mereka sudah mulai berani ya untuk menyampaikan ini sebetulnya yang terjadi seperti ini gitu ya. Saya pun waktu saya baca artikel ini, wow. Ya, ketika saya baca artikel ini, wow ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekali lagi silakan merujuk nanti kepada artikel ini. Ini yang saya bilang tadi, ini adalah contohnya ya. Ini dia juga menyertakan salah satu contohnya ya, ini di dalam artikelnya ini ya. Ya, ini yang kode-kode yang saya bilang tadi itu ya. Di awal-awal kata itu mereka kasih kode. Ya kan?
Ada kode-kode mereka, coy. Hebat orang Yahudi ini, bah. Nggak tahu orang. Saya aja baru tahu aku.